kaitannya Kandri itu dengan desa Selok Purwodadi. Di Ageng Selo itu di sana ada pohon kandri. Dan pohon kandri itu paling disukai petir, makanya Ki Ageng Selo nangkep petir di pohon kandri di sini. Sebetulnya di Gunung Pati ini mau dibikin kerajaan seperti di Solo, karena sini juga pelarian Mbah Pragunopati Wijayekusumo itu utusan dari Mataram karena kalah pelarian ke sini. Jadi sebenarnya Gunung Pati ini sudah mulai terbangun sebuah kerajaan. Nanti sama misalnya di Masjid Kauman di Gunung Pati itu ada masjid, terus depannya alun-alun habis alun-alun terus pasar, terus di situ ada desa Ngabean, itu tempat pengabdian. Terus ada Taman Sari, namanya desa Magersari. Terus ada sampai sekarang, jadi desa-desanya itu ada. Terus pengadilan namanya Desa Jagana. Terus sebelahnya itu untuk penjara namanya Desa Kerangkeng. Jadi Kerangkeng ini Patunderen. Nah, terus apa itu Mbah Jayekusumo ada di sini, ada utusan dari, dan Kandri ini sebagai pengairan, makanya paling banyak air di sini. Terkenalnya paling banyak air. Terus waktu santrinya Sunan Ki Ageng Selo diutus menemui Mbah Jayekusumo itu dibawain pohon kandri biar Mbah Jayekusumo tahu kalau ini benar-benar utusan dari Selo. Jadi Selo itu dulu juga kerajaan Mataram. Dan ternyata keluarga kami ada urut-urutannya ternyata. Jadi kalau panjenengan ke Betas Pendowo Bapak Ki Ageng Selo di Purwodadi itu ada silsilah sampai ke sini. Jadi terakhir ada Mbah Citro Diarjo. Citro Diarjo itu kakek kami. Kebetulan ya anak-anaknya mungkin panjenengan nanti ya, Pak Sutioso itu gubernur DKI, Pak Suparto itu wakil gubernur zaman Pak Ismail, gubernur Jawa Tengah. Itu mas keturunan dari sana. Kalau jenengan baca silsilah di Betas Pendowo ada tulisannya Citro Diarjo Penangan Semarang itu. Kebetulan kakek buyut. Terus kalau mungkin di Dieng itu juga ada silsilah sampai ke kita. Nah, terus itu Mbah Nyai Sarian, makamnya berlubang di Kandri. Itu yang membawa pohon kandri. Itu sejarah nama. Kalau sejarah apa itu desa wisata Kandri ini, awalnya memang Kandri itu mayoritas petani, jadi sektor pertanian 70% katanya. Karena kita kena dampak 80 hektar lahan kami itu kena waduk jati baru. Terus 54 hektar lagi kita kena investor. Jadi ada 54 di tanah itu milik, sekarang milik Mr. Pool almarhum yang punya hotel Pool Paragon sekarang. Tapi kan tanah kita habis.
dan untuk menunjang karena Kandri ada objek wisata namanya Gua Kreo, dan travel agent itu maunya kegiatan bandai itu, tidak mau kegiatan yang wisata jauh-jauh. Makanya kita untuk melengkapi destinasi wisata yang ada di Kandri, dan kita bikin desa wisata. Tujuannya di samping untuk menopang Gua Kreo, juga pengalian pendapatan warga dari petani ke sektor itu tujuan utama kami untuk kesejahteraan masyarakat di desa. Ini para tokoh-tokoh itu, masyarakat di sini berpikir, dan itu belum bersatu waktu itu. Jadi di RW 3 tokoh-tokohnya punya pemikiran yang sama, studi banding kemarin, RW 1 studi banding kemarin. Akhirnya ada kesepakatan kita membuat Pordarwis, namanya Pordarwis Panganan. Nah, jadi kelompok sadar wisata yang harus ngarani kelompok Pordarwis. Maksudnya gawe terus mati. Itu setelah Pordarwis, tujuannya itu ya sadar wisata hanya Sabta Pesona. Mungkin nanti bisa dicari di Google, ada kalau kamu belum tahu Sabta Pesona. Isinya keamanan, keindahan, ketertiban. Akhirnya itu yang dijaga. Namanya sadar wisata yang dijaga. Tapi kita tujuannya tidak hanya itu salah satu pendukung Sabta Pesona. Tapi kalau Pordarwis memang ya kerjaannya hanya itu, sadar wisata itu. Nah, tapi kita tujuannya bentuk desa wisata, akhirnya kita bentuk desa wisata. Di Semarang itu waktu itu Desember tahun 2012 hanya 3 desa yang daftarkan jadi desa wisata dan di-SK-kan bersamaan. 1 Kelurahan Kandri, 2 Kelurahan Wonosawit, 3 Kelurahan Ponorogo di Bijak. Oke, Waalaikumsalam. Nah, apa itu orang bengi kira belum ada turun. Nah, terus apa? Kita gencar lah. Semangat ada. Satu, kita semangat ada. Kedua, ada permasalahan yang sangat berat sekali. Permasalahannya apa? Kita bikin desa wisata yang menentang pertama kali itu lurah. Jadi nggak ada dukungan sama sekali. Jadi itu lebih semangat. Jadi kalau apa itu lurahnya seperti itu tidak merupakan halangan kami. Ternyata Allah punya pemikiran lain, bahwa kita itu betul-betul diajari untuk mandiri, orang jaga. Tapi terbukti 3 desa wisata yang ter-SK-kan itu hanya Kandri yang mampu bertahan. Maksudnya yang lain itu ya apa itu stagnan, hanya itu tahun. Sampai sekarang sudah 10 tahun ini, 2012 sampai 2024, 12 tahun ini desa wisata yang kedua itu ya begitu-begitu saja. Padahal Kandri sudah beberapa kali menangkan perlombaan tingkat Jawa Tengah, tingkat nasional, bahkan satu-satunya apa itu
desa wisata dari kelurahan yang sudah sertifikasi nasional, 13 desa wisata dari 13.000 desa wisata se-Indonesia. Ini aja kan yang kota, yang lainnya desa. Dan itu pun Jawa Tengah hanya 5 yang sudah sertifikasi desa wisata berkelanjutan. Hanya Gandri, Candirejo, Magelang ada 3, terus Kabupaten Semarang dan Kota Semarang. Di Jawa Barat belum ada, DIY 2, terus Jawa Timur ada 2, Pujon Kulon, Pujon sama Banyuwangi. Terus Bali ada 2 sama NTB. Ini baru 13 yang sudah sertifikasi nasional desa wisata. Itu semangatnya teman-teman juga, anak mudanya yang berinovasi. Bahkan sampai puncak itu 2018 pendapatan total desa wisata ini bisa nyampe 1,49 M karena kegiatan teman-teman. Jadi intinya itu konsisten ya. Kalau sesuatu bisa masuk, pertama konsisten, kedua itu kreativitas teman-teman mungkin. Nah, ini inovasinya kenceng banget di country. Bahkan kemarin lomba desa wisata itu kita juara 1 kategori paket terbanyak karena inovasi. Jadi kalau di inovasi itu pengunjung nggak jenuh. Jadi permintaan konsumen itu selalu kita pikirkan. Yang ketiga itu memperbanyak mitra. Mitra itu penting. Jadi di sini banyak desa wisata bermunculan, kita nggak susah karena tidak merupakan saingan kita, tapi semua itu jadikan mitra. Bahkan Country juga memaketkan paket wisata di tetangga-tetangganya. Candirejo, kamu potensinya apa, paling kita bikin paket di luar Country, jadi nanti ke Country itu inovasi juga, inovasi paket wisata. Misalnya di shelter Cepopong, durian, itu festival durian Cepopong nggak bisa ngadain, yang ngadain kita mengadakan festival durian Country, padahal wilayahnya di Kelurahan Cepopong. Kok bisa? Ya bisa. Enggak, ya apa itu kreativitas teman-teman, bukan perkara nama dan tidak. Kalau nama sekarang bisa muncul media ya. Jadi awal kita itu main media itu dari awal. Country bisa maju ya media. Jadi ini model kita, model teman-teman wartawan kita jemput. Jadi nggak diundang terus dibayar. Kita nggak seperti itu. Dengan teman-teman wartawan itu kita berteman saja. Oh, kita ada kegiatan di sini. Misalnya musim durian, Bang, ya musim durian, kanca-kanca jangan mangan-mangan. Sesuai dia meliput potensi Country ini. Akhirnya kita nggak perlu dia nyari sendiri. Mas akan meliput apa sih? Saya meliput apa? Pentingnya berteman seperti itu. Jadi koneksi penting, termasuk kerjasama. Akhirnya kita bikin MOU. Ternyata
di sertifikasi desa wisata berkelanjutan itu banyaknya apa itu MOU kerjasama dengan mitra-mitra itu sangat penting dan penilaiannya sangat tinggi juga. Nah itu kita punya konsorsium kerjasama dengan siapa tahun ini dengan siapa tahun ini dengan siapa. Itu pentingnya sih. Dan akhirnya sekarang sudah mulai ekonomi ada bergerak dari tahun ke tahun. Jadi UKM naik, kita kerjasama dengan Unika itu setahun 2 kali. Namanya KKU, kuliah kerja usaha. Lho Pak Dek kondur. Nah, apa aku biar titip nganu kok. Biar titip undangan.